Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nisa dengan NIM L0212314040. Jadi baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi genetik dan struktur materi genetik. Jadi materi genetik ini adalah bahan pembawa sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi semua makhluk hidup tentu memiliki materi genetik. Oke, kita bahas mengenai struktur materi genetik. Kita mulai dari yang terbesar, yaitu ada sel. Jadi sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan. Jadi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ataupun manusia itu umumnya tersusun atas sel. Dan di dalam sel ini tersimpan yang namanya materi genetik. Karena tanpa sel, materi genetik tidak punya wadah. Begitupun sebaliknya. Tanpa materi genetik, sel tidak tahu cara hidup dan berkembang. Perlu diketahui bahwa susunan sel hewan dan tumbuhan itu memiliki perbedaan, di mana pada sel hewan itu terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Sedangkan pada sel tumbuhan terdiri atas inti sel, sitoplasma, membran sel, dinding sel, dan kloroplas. Tepatnya pada sel hewan, itu materi genetik hanya terdapat di inti sel, seperti pada kromosom, dan terdapat juga pada sitoplasma, yaitu pada mitokondria. Dan yang kedua ada inti sel atau nukleus, di mana yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa materi genetik terdapat pada sel itu hanya pada inti sel dan sitoplasma. Jadi inti sel ini dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan materi genetik dan juga berfungsi sebagai pusat pengatur aktivitas sel. Dan di dalam sel ini terdapat yang dinamanya kromosom. Kromosom ini adalah struktur padat berbentuk seperti benang yang tersusun dari DNA dan protein histon. Setiap kromosom tersusun atas 2 kromatid dan bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Bentuk dari kromatid dan sentromer dapat dilihat pada gambar di samping. Dan diketahui juga bahwa ternyata manusia ini memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya. Jadi dapat dibayangkan betapa banyaknya kromosom dalam tubuh kita. Berdasarkan fungsi, kromosom ini terbagi atas 2, yaitu ada yang namanya autosom yang lebih menentukan ciri-ciri tubuh, dan ada juga yang dinamakan gonosom atau lebih menentukan jenis kelamin. Di dalam kromosom ini terdapat DNA yang menjadi materi genetik. Yang ketiga ada DNA. Di dalam kromatid tadi terdapat seperti benang yang berbentuk double helix. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di atas. Inilah yang disebut dengan DNA. Jadi, mengapa DNA ini dikemas dalam bentuk kromosom dengan cara melilit itu supaya tidak kusut atau dia dapat tersusun rapi di dalam inti sel. Jadi, DNA ini tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut dengan polinukleotida. Setiap satu nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yang disebut dengan deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dalam rantai DNA, sitosin ini selalu dihubungkan dengan guanin oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin selalu dihubungkan dengan timin dengan membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida. Nukleosida yang kemudian bergabung dengan gugus fosfat dan membentuk nukleotida atau disebut juga dengan deoksiribosa nukleotida. Dari beberapa nukleotida ini tentu akan membentuk molekul DNA. Dan pada nukleotida yang tersusun oleh basa nitrogen tadi itu menyimpan yang namanya kode genetik. Dan yang terakhir ada gen. Gen ini adalah bagian spesifik dari DNA yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat suatu individu. Gen ini terdiri atas protein dan asam nukleat.
Setiap gen tentu bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus, dan biasanya ini dituliskan dalam simbol huruf, misalnya huruf kapital untuk sifat dominan dan huruf kecil untuk sifat resesif. Biasanya susunan gen dalam individu ini disebut dengan kata genotip. Oke, jadi gen ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara kode genetik yang tersimpan di DNA atau kromosom dengan sifat yang tampak pada individu.